Sekarang saya mau menjelaskan dasar-dasar elektronikanya ya. Ini penting karena memang awalnya membuat elektronika begini. Saya matiin dulu kurangin dulu AC, agak dingin. Oke, masuk. Ya, pertama saya masuk namanya komponen pasif ya. Jadi di elektronika ada namanya komponen pasif dan komponen aktif. Ini ingat nih. Maksudnya pasif apa? Komponennya itu atau barang-barang atau katakanlah bahan-bahan untuk membuat perangkat rangkaian digital itu ada yang tidak bisa menghasilkan sendiri ya, tidak bisa menghasilkan arus sendiri. Ini kita bicara arus sama pulsa ya. Nanti ada bukan pulsa ini ya, nomor handphone bukan. Artinya membangkitkan pulsa itu nggak bisa kalau komponen pasif ya. Nah, gabungannya mungkin baru bisa ya, dengan cara menggabungkan bisa. Nah, komponen pasif itu terdiri dari pertama ada 3 ya, ada resistor, ada kapasitor, dan induktor. Nah, resistor kalian pasti sering lihat ya barangnya. Ini ada gambar, sengaja saya kasih gambar-gambar gini. Ada yang bentuknya yang saya perlihatkan pertama adalah yang seperti ini ya. Ada bentuknya dari bahan karena terbuat dari arang ya, resistor itu dari arang. Arang sebenarnya bukan arang ya, dari sejenis batu bara kebanyakan ya, batu bara dibuat gitu. Batu bara kan arang juga ya. Kemudian dibalut dengan isolasi ya, isolasi yang berwarna-warni. Nah, warna-warna ini menunjukkan besaran daripada resistor itu. Ya, besaran ya. Tapi ada juga yang dicetak bentuknya kotak atau bentuknya kakinya banyak ya. Itu komponennya kecil-kecil ya, kecil sekali nih. Ya satu diameternya bisa setengah senti ya, bisa 1/4 senti, bisa juga 1 senti ya diameternya ya. Panjangnya bisa setengah senti sampai berapa ya, nggak tahu ya, mungkin bisa sampai 2 senti mungkin karena panjang ya, bisa gitu. Dan ada juga yang menggunakan bukan arang tapi menggunakan keramik ya, keramik. Jadi kalian mungkin waktu di SMA, SMP, SD kan sering gosok-gosok apa namanya, penggaris ya, penggaris. Tahu ya, menggosok penggaris yang dari mika itu digosok-gosok di rambut, kemudian menghasilkan. Jadi ya saya kembali lagi. Jadi ada bahan yang berupa keramik nih, keramik itu. Keramik ada yang dari plastik ya. Jadi bukan hanya dari arang, tapi bisa dibuat dari keramik maupun plastik. Nah, ini bisa dijadikan resistor. Di gambar ini, kalau ini kebetulan tayangan kita kecil ya, kalau menggunakan saya menggunakan televisi mungkin ya, agak gede gitu ya, besar. Kalau ini karena laptop saya kecil jadi ya gambarnya kecil jadinya ya. Mungkin kalian pakai laptop yang 14 in, 15 in yang jadi besar ya, bisa kelihatan. Nah, bentuknya seperti ini ya semua ya. Ini resistor. Jadi saya bacakan resistor adalah tahanan atau hambatan, resist ya, menahan.
berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Ya gitu ya, ditahan. Pokoknya kalian sering lihat lah barangnya, mungkin kalau yang dari waktu SMA kan pasti ada praktikum kali ya, praktikum elektronika gitu, pasti pernah lihat lah barangnya ya, sering make juga ya. Nah, di sini satuan harganya atau bukan harga, nilainya, satuan nilai resistor adalah besarnya ohm ya. Biasanya ada yang 1 mega ohm, terus 1000 kilo, 1 mega ohm itu sama dengan 1000 kilo ohm atau 10 pangkat 6 ohm. Ini bukan 106, 10 pangkat 6 ohm. Itu ya. Jadi resistor itu tetap, yaitu resistor yang nilai hambatannya relatif tetap. Ya, di sini biasa terbuat dari karbon, kawat, panduan logam, dan sebagainya lah ya. Nah, ini komponen pasif yang resistor ya. Di fisika kan pasti kalian dikasih pelajaran untuk membuat rangkaian seri dan paralel. Ya, itu umumnya menghitung yang resistor ini ya, supaya kita bisa menahan arus yang kita supply sampai di suatu titik penerima dia sudah rendah arusnya. Tegangannya juga bisa ikut rendah ya. Nah, ini ada bermacam-macam resistor, gambarnya. Ada yang variabel, ini bisa diputar-putar, digeser-geser, ini seperti variabel aja di radio itu ya, atau di amplifier. Kalau yang analog, itu harus diputar ya. Tapi kalau umpamanya nanti kalian menggunakan amplifier tapi yang full digital, jadi kita hanya menekan berkali-kali. Nah, ini nanti yang gambarnya mungkin di salah satu di sini ya. Kalau gambar yang baris kedua itu yang terakhir ya, itu yang kalian tekan-tekan tuh ya. Jadi kita menurunkan tegangan atau menaikkan tegangan atau digunakan untuk mengganti channel televisi, tinggal diklik-klik-klik ya, berulang kali. Nah, ini yang digital biasanya gitu ya. Tapi ada juga yang model panas nih. Umpamanya touchscreen ya, isinya touchscreen itu ada yang baris di bawah, paling bawah tuh ya, baris komponen yang di bawah, yang ada apa nih, garis-garis ya, ada 2 ini yang garis-garis kelihatan seperti bulatan gitu ya, nah ini touchscreen ya. Jadi kalau kalian waktu lalu menggunakan touchscreen, isinya ini touchscreen ya, ditempel pakai nih. Beda dengan yang digunakan di layar handphone ya, beda. Layar touchscreen beda ya, barangnya digunakan beda. Kalau yang menggunakan untuk layar itu umumnya menggunakan sinar ya, sinarnya kita tahan atau sinarnya kita tutupin ya supaya tidak bisa tembus ya. Jadi menggunakan tangan, jadi touchscreen tapi bisa digeser-geser ya. Itu yang biasanya di layar LCD ya, itu beda bahannya saja ya. Oke, ini kita ada macam-macam ya. Ada yang namanya resistor KSN, koefisien suhu negatif. Jadi kalau udah ada resistor, kalau dia suhunya positif, dia mati sendiri, atau kebalikannya, yang positif hidup sendiri dan sebagainya. Ini umpamanya ada resistor LDR, ada VDR, ada LDR. Yang paling banyak dipakai yang LDR ya. Contohnya adalah kalian sering sekarang ya, kalau pergi-pergi ke mall kan nggak mencet lagi ya. Nah, itu liftnya itu nggak ditekan, tapi cukup ditutupin aja sinarnya ya, pakai LDR dari jauh gitu ya. Nggak jauh bener sih, jarak 1 senti lah gitu.
jadi nggak nempel ke tangan kita. Nah ini LDR, cuma bentuknya macam-macam lah gitu ya, nanti kalian ketemu. Baik, nah karena kalian pastinya tuh akan